dan logika. Term itu adalah unsur dasar dalam suatu pernyataan atau proposisi. Secara sederhana, term ini adalah kata atau frasa yang mewakili suatu objek atau konsep. Nah, term ini juga ternyata dibagi menjadi beberapa macam. Saya akan jelaskan 3 diantaranya dan juga beserta contohnya. Yang pertama, term umum. Term umum adalah term yang mencakup semua anggota dalam suatu kelompok. Contohnya adalah manusia. Saat kita menyebut manusia, itu berarti kita sedang membicarakan semua manusia tanpa terkecuali. Misalnya dalam kalimat semua manusia itu pasti mati. Di sini term manusia itu berarti mencakup seluruh umat manusia. Lalu yang kedua ada term khusus. Term khusus ini yaitu term yang hanya mencakup sebagian dari suatu kelompok. Contohnya sebagian mahasiswa. Kalau kita bilang sebagian mahasiswa suku suka baca buku filsafat, maka yang kita maksud hanya beberapa mahasiswa saja, bukan semuanya. Lalu yang ketiga term individual. Dan yang ketiga adalah term individual, yaitu term yang menunjuk pada satu orang atau satu benda tertentu. Contohnya adalah Socrates. Dalam kalimat Socrates adalah seorang filsuf. Kata Socrates ini hanya menunjuk pada satu individu saja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa term dalam logika bisa bersifat umum, khusus, atau individual tergantung pada sejauh mana cakupannya. Lalu yang kedua, sekarang saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sesat pikir, atau dalam istilah logika disebut juga logical fallacy. Apa itu sesat pikir? Sesat pikir itu yaitu kekeliruan dalam menalar atau berpikir yang terlihat logis tapi sebenarnya itu salah. Salah satu contoh sesat pikir yang paling sering terjadi adalah ada hominem. Ini terjadi saat seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan argumennya. Contohnya, kamu gak usah ngomong soal pendidikan deh, kamu aja gak lulus kuliah. Kenapa salah? Nah, itu contoh sesat pikir ada hominem. Kenapa salah? Karena yang dibahas adalah pendidikan, tapi malah menyerang latar belakang orangnya, bukan isi argumennya. Lalu untuk menghindari kesalahan tersebut, ada juga beberapa tips yang bisa dilakukan ya. Yang pertama itu fokus pada argumen, bukan pada orang yang menyampaikan. Yang kedua, gunakan logika yang jernih dan rasional juga saat kita tuh berdiskusi. Yang ketiga, pelajari bentuk-bentuk sesat pikir supaya kita tuh bisa mengenalinya dan tidak terjebak ya. Lalu yang keempat, tipsnya yang terakhir adalah bersikap terbuka dan juga berpikir kritis, jangan asal setuju atau asal tanpa alasan yang logis. Nah, jadi itu saja pembahasan singkat tentang macam-macam term dalam logika dan logical fallacy atau sesat pikir.